Lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang NRI tahun 1945. Aturan mengenai lembaga negara dalam Undang-Undang NRI pertama pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang 17 2014. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 4 2014 tentang Mahkamah Agung. Kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Jadi itulah dasar-dasar aturan-aturan yang ada di dalam Undang-Undang tahun 1945. Jadi berdasarkan itulah dipacu tentang mengenai aturannya. MPR adalah salah satu lembaga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Pasal 1 Ayat 2, kedaulatan adalah tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Susunan anggota MPR yang terdiri dari atas anggota DPR, anggota DPD. Jumlah anggota MPR periode 2014 sampai dengan 2019 adalah 692 orang dan 560 DPR dan 132 DPD. Jadi itulah tentang penjelasan Majelis Permusyawaratan Perwakilan. Jadi setelah ini nanti kita bahas tentang kewenangan dan hak MPR itu sebenarnya. Jadi pada saat ini kita juga mengetahui bahwa MPR itu adalah lembaga negara yang menurut undang-undang. Dan pada MPR ini melakukan sidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun dan ibu kota negara seperti yang diatur pada pasal 2 ayat 2. Dan kedudukan MPR adalah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD. Menurut Undang-Undang Nomor tahun 2014, susunan dan anggota MPR pertama terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih dan dalam pemilihan umum. Kemudian keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun. Jadi itulah penjelasan tentang bagaimana tentang MPR itu sebenarnya. Jadi apa kedudukannya, dasar-dasar kenapa dia ada, dan kemudian bagaimana tentang pengertian Majelis Permusyawaratan Perwakilan itu sebenarnya. Jadi pada saat ini cukup jelas untuk tentang MPR. Selain itu ada tugas MPR. Pertama, memasyarakatkan ketetapan MPR, memasyarakatkan Pancasila dan undang-undang, mengkaji sistem ketenagagaraan undang-undang, menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan undang-undang dasar dan hak MPR-nya, mengajukan usul pengubah pasal undang-undang tahun 1945, kemudian menentukan sikap pilihan dalam keputusan, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, protokoler, keuangan, dan administrasi. Jadi itulah penjelasan tentang tugas-tugas MPR, sangat banyak ya, ditambah dengan hak-haknya juga ya pada saat dia menjabat sebagai Majelis Permusyawaratan Perwakilan. Jadi pada kesempatan ini sangat dijelaskan bagaimana tentang tugas dan haknya. Jadi masing-masing memiliki hak dan tugasnya masing-masing. Jadi salah satu di situ ya siap untuk memilih dan dipilih. Itu penjelasannya. Kewajiban anggota MPR yaitu memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dan menaati kemudian memasyarakatkan Pancasila Undang-Undang tahun 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika, mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga ketuhanan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi pada kesempatan ini dibahas juga tentang melaksanakan tentang undang-undang dan memasyarakatkan untuk Pancasila dan bagaimana tentang NRI, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sangat-sangat menjelaskan ya bagaimana tentang kewajiban anggota MPR itu sebenarnya. Jadi pada saat ini dijelaskan mempertahankan memelihara kerukunan nasional dan menjaga ketuhanan. Ya, kita harus menjaga hal demikian sehingga
bisa dikatakan kita adalah